Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita apa yang kita pelajari hari ini dan juga apa yang sudah jadi senantiasa bermanfaat berkah fi dunia wa dunia akhirah amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa du'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Baik, sebelumnya untuk pertemuan kita kali ini pertemuan keberapa nih? Halo? Cek dulu. Apakah hari ini ada yang presentasi atau masih dari saya? Kapunten soalnya agak rancu. Halo, halo. Mohon maaf Bapak, ini untuk pertemuan ke-12 yang mengganti pada minggu kemarin sama minggu ini pertemuan ke-13. Jadi belum ada penugasan tentang presentasi Bapak. Baik, tapi sudah tahu bahwa untuk pertemuan ke-14 15 presentasi sudah tahu. Sudah saya beritahu. Belum Bapak. Siap-siap. Oke, baik. Untuk pertemuan ke-14 15 teman-teman sekalian nanti presentasi. Jadi silakan dibagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok dengan nanti uh, 4 kelompok ya. Jadi satu kelas dibagi 4 kelompok. Kemudian nanti di satu pertemuan akan ada 2 presenter yang mempresentasikan topiknya. Jadi silakan dibagi 2. Materi satu hari itu dibagi 2 supaya nanti yang dijelaskan tidak tempuk. Ya, jadi satu hari akan ada 2 kelompok yang presentasi dengan pembagian tugas. Ketika kelompok 1 berpresentasi, maka kelompok 3 yang menjadi penanya. Ketika kelompok 2 presentasi, maka kelompok 4 yang menjadi penanya. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti ketika kelompok 3 yang presentasi, maka kelompok 1 yang menjadi penanya. Kemudian ketika kelompok 4 presentasi, kelompok 2 yang menjadi penanya. Intinya, kelompok yang tidak presentasi pada hari itu bertanggung jawab sebagai penanya. Itu adalah tugas rekan-rekan sekalian di pekan ke 14 dan 15. Karena hari ini nanti, kalau saya tidak salah, hari ini kan nanti ada pekan 12 dan 13 ya. Berarti pekan depan teman-teman sudah presentasi ya. Mohon maaf mungkin ini karena saya juga ada kendala karena kemarin saya hari Rabu, mulai Rabu habis duhur, saya pagi masih di kampus, tapi duhur itu saya pulang karena saya udah nggak kuat. Saya langsung mulai dari duhur sampai Kamis pagi itu nggak bisa bangun. Terus saya ditelepon anak saya sakit, jadi saya mau pulang ke rumah nggak bisa. Sampai saya hari Jumat itu nggak Jumatan, jadi full saya Rabu, Kamis, Jumat sudah nggak bisa ngapa-ngapain di kamar kos sendirian ya. Baru pada hari Jumat habis Jumatan saya dijemput sama adik saya dan baru diperiksakan dan alhamdulillah tadi baru sembuh ya. Tadi pagi saya tidur itu langsung mandi keringat dan ternyata alhamdulillah dengan mandi keringat itu tandanya mau sembuh. Ternyata benar kalau bagi orang laki-laki tua sakit demam itu sudah kayaknya mau meninggal lah. Jadi saya benar-benar nggak bisa bangun selama 2 hari sehingga terpaksa saya nggak bisa kuliah ngajar. Kemarin semua kelas mulai hari Kamis dan Jumat saya nggak bisa ngajar. Jadi mungkin saya banyak lupa untuk memberikan briefing terkait presentasi ini. Tapi semoga teman-teman sekalian nanti tidak berkeberatan. Untuk presentasinya cukup siapkan PowerPoint saja, tidak perlu membuat makalah ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Manani kemarin, teman-teman silakan untuk membuat PPT saja.
Kemudian jadi itu untuk tugas pertemuan ke-14 dan 15. Kalau seandainya Pak, kan ini kelas C, oh C hari Kamis ya. Kalau hari Kamis kan insya Allah kita nggak akan ada masalah. Karena kalau kelas A itu Jumat pagi kita ada dialektika, jadi akan digeser lagi waktunya. Jadi itu saja, insya Allah. Kalau misalkan Kamis ini teman-teman kalian merasa terlalu mepet, maka boleh kita undur waktunya. Silakan nanti dirapatkan dengan kelas. Misalkan Pak, kami keberatan kalau Kamis ini presentasi karena terlalu mepet waktunya. Liburan ini kami mau liburan saja, monggo disampaikan, saya manut. Silakan nanti saya diberi waktunya saja kapan. Kemudian nanti kita bisa untuk melaksanakan pertemuan itu persis di hari yang kalian kehendaki. Intinya saya punya banyak waktu luang di hari Senin dan di hari Rabu. Insya Allah itu banyak waktu luang. Terutama kalau Rabu sebisa mungkin setelah duhur. Karena kalau sebelum duhur saya kemungkinan akan ada meeting dengan Prof Endang di ISDB setiap Rabu. Ya, itu saja untuk briefing acara presentasi kita untuk pekan-pekan selanjutnya. Mengingat sekarang sudah mulai mendekati hari UAS ya. Kemungkinan nanti juga kita akan ada hari tenang tanggal 26 Mei, sehingga tinggal 2 pertemuan lagi kalau saya tidak salah ya. Oh sorry, 3 pertemuan, pekan depan, pekan depannya lagi, pekan depannya lagi, sehingga silakan teman-teman sekalian bisa menyesuaikan. Intinya saya manut dengan semuanya, karena semester ini saya banyak kesalahan, jadi saya siap untuk mengikuti jadwal kalian selama jadwalnya bisa ketemu. Baik, untuk materi ke-12 berarti adalah tentang sistem ya, komunikasi antar sel. Nih, komunikasi antar sel belum berarti ya? Belum, Bapak. Baik, sebentar. Baik, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Ini saya sambil merekam layar saya, jadi seandainya nanti mungkin tiba-tiba suara saya putus-putus, nanti mohon diingatkan. Karena kalau sudah seperti itu berarti saya harus mematikan recordernya, karena di Jmeet yang ini saya tidak bisa merekam. Jadi saya merekam menggunakan aplikasi lain, sehingga kalau seandainya nanti suaranya sudah mulai putus-putus, maka tolong diingatkan supaya saya bisa mematikan aplikasinya. Baik, materi kita pada siang hari ini insya Allah ada 2. Yang pertama tentang komunikasi antar sel. Setelah teman-teman sekalian sudah membahas dengan Prof Manani
di pertemuan sebelum UTS, komunikasi antar sel yang jaraknya berdekatan, ya, terutama sel satu dengan sel tetangganya itu sudah dijelaskan ada namanya tight junction dan sebagainya. Sedangkan kalau saat ini kita akan membahas tentang bagaimana komunikasi antar sel yang letaknya jarak jauh. Jadi bagaimana tubuh kita ini terdiri atas banyak sekali sel. Kok bisa sel-sel yang banyak sekali ini yang letaknya juga sangat jauh, ya saling berjauhan, itu bisa sangat teratur. Apa bukti teratur? Teratur adalah buktinya bahwa kita sekarang masih hidup dengan tanpa terkendala apapun. Kita hidup jarang sekali merasa sakit. Ya, sesekali kalau kita sakit itu sesekali. Ya, kalau dihitung per tahun, insya Allah kita semuanya ini termasuk orang-orang yang masih diberi jumlah hari sehat lebih banyak daripada jumlah hari sakit. Bahkan bisa dibilang sangat banyak sekali hari sembuhnya daripada hari sakitnya. Maka sebenarnya hal itu menunjukkan bahwasanya dalam jumlah hari yang banyak itu sel-sel tubuh kita mampu berkomunikasi dengan sangat baik sehingga tubuh kita berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tidak terjadi rasa sakit yang sebenarnya rasa sakit itu merupakan tanda bahwa ada sesuatu yang sedang tidak berjalan dengan normal di tubuh kita, ya. Nah, lantas apa yang membuat tubuh kita atau apa yang membuat sel-sel kita itu bisa berkomunikasi, ya. Maka jawabannya adalah salah satunya dengan menggunakan hormon. Hormon itu adalah salah satu atau sebuah senyawa kimia, ya, senyawa kimia. Kita lihat di sini ada contoh epinefrin, hormon epinefrin, ada hormon norepinefrin, ada hormon melatonin, hormon testosteron atau hormon estrogen. Maka hormon-hormon ini itu sebenarnya merupakan semacam pesan yang mana pesan-pesan ini itu akan diproduksi oleh sel-sel tertentu yang disebut sebagai sel endokrin, yaitu sel yang bisa menghasilkan hormon, sel endokrin. Kemudian oleh sel ini, hormon ini akan dilepaskan ke pembuluh darah. Mengapa kok dilewatkan ke pembuluh darah? Karena sel-sel ini tidak memiliki saluran khusus untuk mengirim hormonnya ke sel-sel yang lain. Karena nggak memiliki saluran khusus, maka sel-sel ini meminjam saluran darah, ya. Sehingga poin penting dari komunikasi antar sel ini adalah hormon diproduksi oleh sel yang ingin berkomunikasi, ya. Jadi sel yang ingin mengirimkan pesan membuat pesannya. Seperti jenengan semuanya, kalau ingin mengirimkan pesan WhatsApp, maka jenengan membuat pesan WhatsApp, kemudian dikirimkan lewat WhatsApp. Kalau hormon dikirimkan lewat aliran darah, kemudian nanti akan diterima oleh sel targetnya. Ya, jadi ini adalah poin daripada materi kita hari ini. Karena materi kita hari ini nama lainnya adalah sistem endokrin, ya, atau sistem hormonal. Dan hormon itu harus dikirimkan lewat aliran darah. Karena hormon tidak memiliki saluran tersendiri. Beda dengan saluran eksokrin. Misalkan kita punya kelenjar keringat. Kita punya kelenjar keringat, keringatnya itu akan dibuang menuju luar tubuh lewat saluran keringat. Ada salurannya sendiri. Kemudian pankreas itu juga mengeluarkan cairan bikarbonat. Cairan yang mampu menetralisir makanan-makanan yang sudah dicerna dalam lambung, dalam kondisi asam. Kemudian ketika dikeluarkan menuju usus 12 jari, kondisi makanan itu masih asam. Padahal kondisi di usus 12 jari itu harus basah. Nah, makanya untuk menetralisir makanan yang baru keluar dari lambung, maka pankreas itu mengeluarkan cairan bikarbonat. Cairannya ini dikeluarkan lewat saluran khusus. Ya. Maka dalam konteks ini, pankreas itu berfungsi sebagai kelenjar eksokrin. Karena dia mengeluarkan cairan, yang cairannya itu punya saluran tersendiri. Ya. Tapi nanti di sisi lain, pankreas juga berfungsi sebagai kelenjar endokrin. Karena ternyata pankreas itu juga mampu menghasilkan hormon. Kita lihat di sini. Ada pankreas ini termasuk salah satu kelenjar endokrin. Berarti dia juga mampu menghasilkan hormon. Yang berulang kali kita bahas di kelas ada hormon insulin, ada hormon glukagon. Kedua hormon ini itu dilepaskan oleh sel-sel pankreas menuju sel-sel targetnya lewat mana? Lewat aliran darah.
Karena lewat aliran darah, maka namanya menjadi endokrin, kelenjar endokrin. Ya, intinya kelenjar endokrin ini tidak memiliki saluran khusus sehingga mereka menggunakan saluran darah untuk mendistribusikan hormonnya. Dan inilah bagaimana sel itu berkomunikasi jarak jauh. Ingat ya, poinnya jarak jauh. Ya. Karena kalau yang jarak dekat sudah dibahas oleh Prof. Manani di awal kemarin. Tapi kalau kalau jarak jauh, maka hormonlah yang bekerja. Seperti kalau kita lihat, ini adalah hormon adrenalin. Epinefrin nama lainnya adalah hormon adrenalin. Hormon yang hormon yang membuat kita itu seringkali merasa kuat yang luar biasa. Contoh misalkan teman-teman sekalian pulang praktikum malam, ya, misalkan pulang praktikum malam sendirian. Kemudian tiba-tiba ketika lewat di Danau Ranunesa, ya, misalkan teman-teman pulang sendirian, kemudian berjalan menuju ke gerbang Ketintang, dan teman-teman waktu lewat Ranunesa, misalkan tiba-tiba dari Ranunesa itu muncul ular atau aja wis, biar contohnya menjadi sangat tidak masuk akal. Tiba-tiba teman-teman melihat ada beruang. Ya. Jadi ketika malam-malam kalian sudah kecapean praktikum mulai pagi, mulai jam 7 sudah mulai masuk kuliah sampai jam 7 malam baru selesai praktikum, kemudian pulang capek lewat Ranunesa, di sana tiba-tiba ketemu beruang. Maka pasti teman-teman akan merasa kaget, takut, bahasa Jawanya ketenggengen, yang membuat teman-teman itu seolah-olah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau lari nanti dikejar, nggak lari depan kalian beruang yang luar biasa besar yang dibuat berkelahi pun kalian nggak akan mampu. Kalian pasti kalah. Sehingga di saat-saat seperti itu, maka sel yang ada di kelenjar adrenal, yaitu sel yang ada di kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu adalah kelenjar endokrin yang letaknya ada di atasnya ginjal. Ya, jadi kita punya ginjal kanan, ginjal kiri. Di atasnya itu ada kayak di sini. Ini aja kelenjar adrenal, ya di sini kanan kiri. Dia itu mampu memproduksi hormon adrenalin. Ya. Maka ketika ketakutan seperti tadi, ya sudah kalian capek, tiba-tiba sel yang ada di sini itu akan merespon. Dengan cara apa? Memproduksi hormon adrenalin. Yang mana dengan hormon ini, teman-teman sekalian itu menjadi punya kekuatan berlebih. Ya. Seketika. Ya. Yang tadinya sudah lemas, tiba-tiba teman-teman itu akan mendapatkan energi yang seketika. Mengapa? Karena ternyata hormon yang itu akan dilepaskan oleh kelenjar adrenal ini, ya, dilepaskan menuju ke sel-sel otot. Sel-sel otot nanti akan merespon ketakutan tadi, ya, akan menjadikan otot-otot tadi menjadi bertenaga. Kenapa kok otot bisa bertenaga? Karena otot tadi itu mendapatkan suplai nutrisi dari darah. Jadi ternyata pembuluh darah yang menuju otot akan dibuat melebar. Ya, jadi efek dari ini membuat pembuluh darah menjadi melebar. Kemudian tidak saja melebar, ternyata juga tekanan darah juga menjadi lebih tinggi. Sehingga apa? Sehingga jumlah darah yang bisa menjangkau otot itu semakin banyak. Sehingga kita tahu bahwasanya darah itu kan membawa nutrisi makanan. Kemudian darah juga membawa oksigen. Maka dengan semakin besarnya pembuluh darah, ya, semakin besar, semakin melebar, kemudian suplai udara dan suplai oksigen dan suplai makanan semakin banyak ke otot, maka otot itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka dengan adanya pengaruh daripada hormon epinefrin atau hormon adrenalin ini, kalian mampu berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari kejaran daripada beruang tadi. Atau bahkan kalian itu seolah-olah nanti akan memiliki keberanian baru yang membuat kalian itu akan, yang tadinya mungkin takut untuk berkelahi dengan beruang, tapi kalian akan menjadi seseorang yang tiba-tiba, aku sekarang nggak ada pilihan, aku harus berkelahi dengan beruang ini. Intinya kalian tuh akan diberi, seolah-olah kalian tuh akan punya tenaga yang luar biasa lebih dalam kurun waktu yang singkat, mungkin beberapa menit saja, atau bahkan beberapa detik. Intinya seolah-olah tubuh itu memberikan kalian kesempatan, hei Fulan, sekarang kamu sedang ketemu beruang. Kamu ada dua pilihan, berkelahilah secepat mungkin, ya, fighting, berkelahilah secepat mungkin, dan pastikan kamu menang dalam waktu yang singkat, atau larilah sekencang-kencangnya,
dan pastikan dalam waktu yang singkat kamu sudah sejauh-jauhnya dari beruang itu. Ya. Jadi dengan itu nanti tenaga yang kalian tadi peroleh tenaga yang luar biasa yang kalian peroleh tadi itu cukup untuk melarikan diri atau cukup untuk memenangkan perkelahian. Hanya saja efeknya ini sangat singkat. Ya, makanya ada istilah adrenalin rush. Jadi ada istilah adrenalin rush. Jadi istilah kemampuan kalian merasakan kemampuan yang melebihi batas itu hanya terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat. Nah, nanti kalau sudah melewati tahapan ini, maka yang terjadi adalah kalian akan merasakan capek yang luar biasa. Jadi seolah-olah dalam kurun waktu yang singkat tadi itu kalian tuh membakar semua energi yang kalian punya sekedar untuk menyelamatkan nyawa kalian, baik dengan cara melarikan diri ataupun dengan cara memenangkan perkelahian. Itulah efek daripada hormon. Jadi itulah bagaimana rasa takut yang kalian hadapi, yang kalian lihat dengan mata, kemudian diolah oleh tubuh kita, kemudian tubuh kita ngirim sinyal ke tempat lain, sampai akhirnya nanti diterima oleh sel-sel yang ada di adrenal, dan kemudian kelenjar adrenal ini akan mengirimkan hormon sinyal ke sel-sel yang lain, termasuk ke sel otot, ya, dan lain sebagainya, membuat kalian akhirnya bisa melarikan diri dari beruang yang kalian temukan di Ranunesa tadi. Itulah bagaimana komunikasi antar sel kita terjadi. Setelah ini akan kita bahas lebih detail bagaimana komunikasi antar sel itu terjadi. Ya. Kita tahu sedikit pengantar, ya. Kita tahu bahwasanya tubuh kita itu terdiri atas banyak sekali sistem organ. Kita adalah organisme. Maka setiap organisme itu terdiri atas banyak sistem organ. Ada sistem rangka, ada sistem otot, ada sistem saraf, kemudian ada sistem-sistem lainnya, termasuk hari ini kita juga membahas sistem endokrin. Kalau sudah namanya sistem organ, ya, contoh sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrin, berarti ada banyak organ yang terlibat di dalamnya. Ya, karena sistem organ berarti ada banyak organ yang terlibat, yang saling bekerja sama untuk mendukung fungsi hidup daripada sebuah organisme. Ya, intinya adalah banyak organ. Ya, maka dalam konteks kita sekalipun ini sistem endokrin akan ada banyak sekali organ yang akan kita bahas. Kemudian kita juga tahu bahwasanya setiap organ itu terdiri atas jaringan, ya. Setiap jaringan terdiri atas banyak sel, dan unit terkecil kehidupan di tubuh kita adalah sel. Ya. Sehingga sel tunggal ini kita ada banyak sekali sel di dalam tubuh kita, yang mana kalau dari luar kita hanya terlihat sebagai satu sosok organisme utuh, yaitu manusia. Dan luar biasanya adalah meskipun kita memiliki banyak sekali sel, ya, jumlah sel kita banyak sekali, tapi mereka hidupnya relatif teratur, ya, kompak, ya, saling melengkapi, tidak pernah ada kendala. Ya. Mungkin sesekali kita sakit, maka itu adalah sesekali. Dihitung sangat sedikit sekali hari yang kita lalui ketika kita sakit selama setahun. Dalam setahun itu insya Allah kita sembuh kurang lebih 300 hari. Ya mungkin nanti sakitnya mungkin cuma 10 hari, atau mungkin sakitnya 1 hari sembuh, 1 hari sembuh. Kalau di total mungkin tidak sampai 60 hari dalam setahun kita sakit. Tapi intinya adalah tubuh kita ini cenderung lebih banyak mayoritas sembuh daripada sakitnya. Hal itu menandakan bahwasanya sel-sel tunggal kita itu mampu menjalankan fungsinya dengan tepat. Dan tidak hanya satu sel, tapi semua sel di tubuh kita mampu menjalankan fungsinya dengan tepat. Sesekali nanti ada sel yang terinfeksi bakteri, maka sakit, tapi akan segera sembuh. Nanti sel lainnya sakit, tapi kemudian akan disembuhkan. Sel lainnya sakit, akan disembuhkan. Sampai nanti di materi kita yang kedua nanti, kalau tidak bisa disembuhkan, maka sel itu nanti akan diminta untuk mati. Sehingga dengan mati itu akan membuat sel yang sakit tadi tidak menyebar. Ya. Jadi itulah luar biasanya tubuh kita mampu mengatur kehidupan banyak sel, sehingga sel itu tumbuh dan berkembang, beraktivitas dengan sangat teratur, saling melengkapi, dan tidak ada yang berlebihan. Karena kalau berlebihan, ya muncullah penyakit, salah satunya penyakit kanker, naudzubillah min dzalik. Fakta bahwasanya
organisme kita merupakan organisme multiseluler, itu menandakan bahwasanya kita bisa hidup selaras, sehat seperti saat ini karena sel-sel dalam tubuh kita mampu menjaga fungsinya, mampu berkomunikasi antara satu sel dengan sel lainnya, sehingga di antara semua sel itu tidak ada overlap tugas. Kalaupun ada overlap tugas, overlap itu memang by design. Overlapnya itu memang disengaja. Overlap itu memang diatur sedemikian rupa. Sehingga overlapnya memang by design. Tidak gara-gara salah koordinasi, tidak. Dan itulah luar biasanya tubuh kita. Kemudian sekarang seperti yang tadi saya singgung, kita akan membahas salah satu sistem organ di tubuh kita yang berperan penting dalam mengatur komunikasi antar sel. Ingat, komunikasi antar sel. Komunikasi antara sel satu dengan sel lainnya. Dan biasanya sistem endokrin ini melibatkan sel yang jaraknya berjauhan. Ya. Contoh, ada sel yang berada di daerah otak. Daerah namanya hipofisis. Jadi kalau teman-teman bayangkan di kedua mata kita, ya, mata kita, kemudian teman-teman lihat di bagian tengah mata kita, ya. Jadi mata, coba teman-teman lihat di atasnya hidung, pokoknya di tengah-tengah antara mata. Itu kalau itu nanti teman-teman lihat ke belakang, ya, ke belakang, itu nanti akan ada bagian daripada otak namanya hipofisis atau kelenjar pituitari namanya, ya. Nah, kalau ada sel di tempat itu yang ingin berkomunikasi dengan sel yang adanya di leher, ya, di bawahnya jakun, kelenjar tiroid namanya, maka kan lokasinya itu kan sebenarnya kan jauh. Lupa kan jaraknya dekat, Pak, nggak sampai satu tangan saya. Iya, tentu dalam perspektif tangan kalian itu jaraknya dekat. Tapi bagi sel itu jarak yang jauh. Kenapa kok jauh? Kalian harus ingat ukuran sel itu berapa. Ya, ukuran sel itu berapa, maka tentunya jarak yang bagi kita itu tidak jauh, belum tentu tidak jauh juga bagi mereka. Intinya kita harus ingat skala. Ya. Ukuran kita, tubuh kita itu besar. Sehingga jarak yang lebih kecil daripada tubuh kita, itu tentunya kita anggap pendek. Tapi bandingkan dengan sel. Sel itu ukurannya kecil. Sehingga jarak yang notabene merupakan berkali-kali lipat ukuran tubuhnya atau ukuran selnya itu merupakan jarak jauh, ya. Sehingga makanya nanti kita akan bahas dalam sistem endokrin bagaimana komunikasi antara sel yang ada di kelenjar pituitari dengan sel yang ada di kelenjar tiroid di leher itu termasuk sistem komunikasi jarak jauh, tentunya melibatkan hormon. Sistem endokrin adalah sistem dalam tubuh yang terdiri dari kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon dan organ targetnya yang merespon hormon tersebut, ya. Jadi sistem endokrin adalah sistem dalam tubuh, ya, dalam tubuh kita ada punya sistem banyak, ada sistem endokrin, ada sistem rangka tadi, sistem otot, sistem imun, ya. Dan ini adalah salah satu sistem di antara sistem-sistem yang banyak itu yang terdiri dari kelenjar endokrin. Kelenjar itu berarti organ-organ yang menghasilkan hormon. Ya, jadi kalau kelenjar endokrin itu berarti kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon atau organ-organ yang menghasilkan hormon. Ya, ini sudah jelaskan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon dan juga tentunya organ targetnya. Ya, jadi sistem endokrin itu terdiri dari pabrik hormon dan juga penerima hormon atau target hormon. Jadi ada organ-organ yang berfungsi sebagai penghasil hormon. Ya, jadi ada organ-organ yang berfungsi untuk menghasilkan hormon. Berarti organ-organ inilah yang seperti seolah-olah kepingin ngajak ngobrol, kepingin berkomunikasi dengan sel-sel yang lain. Maka sel-sel pada organ-organ ini akan menghasilkan hormon-hormon tertentu. Kemudian hormon-hormon ini nanti akan dilepaskan melalui pembuluh darah. Kemudian nanti akan dikirimkan menuju sel targetnya. Sampai sel targetnya nanti akan ditangkap oleh sel targetnya dan akhirnya nanti sel targetnya nanti akan merespon. Jadi seolah-olah ada pesan yang dibuat, pesan yang dikirim, dan pesan yang diterima. Inilah bagaimana komunikasi antar sel yang lokasinya jarak jauh terjadi dalam tubuh kita.
kelenjar endokrin adalah kelenjar tanpa saluran. Ya, kelenjar tanpa saluran. Berbeda dengan kelenjar eksokrin. Kalau kelenjar endokrin ini sudah pasti dia tidak memiliki saluran. Ya. Jadi kelenjar endokrin adalah kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon dan melepaskannya langsung ke dalam aliran darah. Karena dia tidak memiliki saluran khusus untuk mendistribusikan hormon yang baru dibuat oleh dia, maka dia bisanya menitipkan kepada aliran darah atau menitipkannya kepada pembuluh darah. Ya. Berbeda dengan kelenjar eksokrin yang tadi saya sebutkan di awal. Eksokrin itu memiliki saluran khusus, sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh kelenjar eksokrin itu akan dilepaskan lewat saluran tersendiri. Tapi kalau kelenjar endokrin, dia adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran, sehingga setelah kelenjar ini menghasilkan hormonnya itu tidak ada lain dan tidak bukan harus disalurkan lewat saluran lain, yaitu saluran milik darah, yaitu saluran darah. Ya. Sampai nanti akan dikirimkan menuju sel-sel targetnya, atau dikirimkan menuju jaringan-jaringan targetnya, atau dikirimkan menuju organ-organ targetnya. Hormon-hormon tersebut kemudian dibawa oleh aliran darah ke organ-organ target yang memiliki reseptor khusus untuk hormon tersebut. Ya. Jadi bagaimana ceritanya kok bisa hormon-hormon tadi itu bisa ditangkap oleh sel-sel yang spesifik? Padahal kan kalau aliran darah, kalau dikirimkan lewat aliran darah, berarti kan bisa saja banyak sel akan bisa menangkap hormon itu. Tapi tidak ternyata. Ya. Karena kalau semua sel menangkap hormon itu, maka nanti pesannya menjadi tidak spesifik. Padahal hormon itu sangat spesifik. Ya. Sebagaimana fungsi tubuh kita yang lain, tubuh kita itu kerjanya sangat spesifik. Maka hormon pun meskipun dikirimkan lewat aliran darah, tapi sel-sel yang akan bisa menerima atau menangkap hormon itu adalah sel-sel yang punya reseptor khusus. Ya. Jadi hanya sel-sel yang memiliki reseptor khususlah yang akan mampu menangkap pesan daripada hormon itu. Ya, jadi inilah bagaimana komunikasi antar sel itu bisa tetap spesifik, tetap akurat, ya, meskipun hormon itu didistribusikan lewat aliran darah. Yang notabene aliran darah itu ada di hampir seluruh tubuh kita. Karena kita tahu, mungkin kalau pembuluh-pembuluh darah yang besar-besar itu adanya di pusat tubuh kita. Tapi kita harus ingat bahwasanya kita juga punya pembuluh-pembuluh darah yang kapiler, yang kecil-kecil, yang dia bisa menjangkau semua atau seluruh bagian tubuh kita. Sehingga ini akibat belum sehat, jadi agak sering blank ya. Sehingga meskipun di tempat-tempat yang kecil terpencil di tubuh kita, misalkan contoh di ujung jari kita dan sebagainya, maka pembuluh darah itu pun tetap menjangkau. Ya. Tapi ingat, yang menjangkau daerah-daerah tepi di tubuh kita adalah pembuluh darah kapiler, bukan seperti aorta, vena cava dan sebagainya yang dia lokasinya berada di pusat tubuh kita karena ukurannya yang besar. Ya. Jadi pembuluh darah kita itu adalah ada yang besar, kemudian ada banyak percabangan. Yang cabangan ini adalah yang kapiler. Sistem endokrin berfungsi dalam mengatur berbagai proses dalam tubuh, seperti metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, fungsi sistem kekebalan, regulasi suasana hati, dan tingkat energi. Ya, jadi hampir semua, ya, atau bahkan bisa disebut semua proses di tubuh kita itu berkaitan dengan sistem endokrin. Ya. Contoh bahkan yang mungkin paling seolah-olah paling nggak signifikan, padahal juga signifikan. Contoh teman-teman itu misalkan sekarang liburan panjang, ya, kita libur 4 hari. Ya. Mohon maaf hari ini terpaksa ada kuliah, ya, tapi di enjoy aja. Ini saya rekam, jadi teman-teman nanti kalau misalkan selesai kuliah juga insya Allah bisa belajar lagi. Jadi silakan enjoy aja, di enjoy aja kuliah hari ini. Kalian misalkan contoh hari ini libur, karena libur kalian suka dengerin musik. Ya. Tiba-tiba di tengah-tengah dengerin musik ada musik yang lewat, yang musik itu ternyata membawa kenangan buruk pada kalian. Entah buruk gara-gara mungkin kalian dulu pernah pas musik itu diputar, kalian mungkin pernah kecopetan, atau pokoknya sesuatu yang mengingatkan kalian kepada memori buruk. Maka kalian bayangkan,
tadinya mood kita sedang baik-baik saja, kita sedang enak enjoy menikmati liburan, tiba-tiba hanya gara-gara musik diputar, ada satu musik yang musik itu ternyata langsung otomatis mengingatkan kita pada kenangan buruk di masa lalu. Mungkin ada teman-teman yang dulu pernah ketika SMA suka sama temannya, kemudian musik itu diputar, ternyata pas teman itu jadian sama temannya, ingat kenangan buruk. Maka hal itu membuat yang kita dari tadi enjoy liburan, enak sekali merasakan liburan, tenang, tugasnya nanti aja dikerjakan hari Senin dan Selasa, tapi gara-gara musik diputar langsung mood jelek ya. Maka berkali regulasi suasana hati, dan itu pun juga dipengaruhi oleh hormon. Bagaimana ceritanya kok bisa dari yang tadinya beberapa detik yang lalu kita masih sangat bahagia, masih senang, masih lupa dengan semua tugas, kok dilalah hanya gara-gara satu musik langsung mood berubah drastis ya. Itulah salah satu bukti betapa luar biasanya komunikasi antar sel kita, bagaimana hormon kita bekerja, dan seberapa cepat sih komunikasi antar sel itu bisa terjadi ya. Jadi jawabannya adalah sangat cepat sekali ya. Dan semua proses di tubuh kita itu hampir semuanya berkaitan atau diregulasi, atau hampir semua proses di tubuh kita di sana terdapat peran daripada hormon, sehingga hormon itu sangat penting sekali. Oleh karena itu menjaga keseimbangan hormon itu sangat penting ya. Jangan suka main-main hormon ya, seperti yang mungkin pernah saya singgung di kelas ya. Sekarang itu kalau di Amerika banyak anak SD itu yang sudah minta untuk diblok hormonnya mereka, karena misalkan anak SD yang dia laki-laki, karena dia merasa bahwa saya adalah laki-laki yang badannya anak laki-laki yang merasa bahwa dirinya adalah perempuan tapi terperangkap di tubuh laki-laki, kemudian dia menghadap ke dokter, minta, dokter, saya adalah seorang perempuan yang terperangkap di tubuh laki-laki, sehingga tolong hormon saya diblok sehingga saya bisa menjadi seorang wanita pada wanita sejati ya. Jadi banyak anak-anak SD di luar sana yang diberi hak seperti itu untuk mengubah-ubah gender mereka, dan alhamdulillah di Indonesia nggak seperti itu. Intinya apa? Intinya hal semacam itu mungkin saja seseorang itu bisa mengubah gender dalam artian secara abnormal ya, dan efeknya akan sangat berbahaya, karena banyak kejadian, banyak mereka-mereka yang ketika kecil, ketika mereka masih labil, mereka belum dewasa, mereka belum boleh memutuskan untuk membuat keputusan yang besar, tapi anehnya mereka diberi kemenangan untuk mengubah gender mereka, sehingga ketika mereka sudah memutuskan ketika kecil berubah gender, ketika dewasa mereka sudah mengalami stres yang luar biasa, karena ada banyak sekali ketidakseimbangan hormon dalam tubuh mereka, sehingga mereka akan berhadapan dengan banyak sekali hal yang tidak bisa mereka hadapi, sehingga seringkali berujung pada stres yang tidak berkesudahan, sehingga berujung pada banyak yang bunuh diri gara-gara tidak mampu menghadapi betapa ribetnya, betapa complicatednya efek yang ditimbulkan dari memblok hormonal mereka ya. Jadi beruntunglah kita, berulang kali saya sampaikan, beruntung kita tinggal di Indonesia, meskipun Indonesia ini negara yang banyak sekali kekurangan, banyak sekali masalah, banyak sekali korupsi, tapi dalam banyak hal Indonesia ini masih merupakan negara yang sangat ideal bagi kita, terutama bagi kita yang beragama. Kita masih hidup dalam norma-norma yang luar biasa, sehingga tidak ada satupun anak kecil kita yang bisa dengan mudah untuk mengubah gender mereka, karena mudaratnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi oleh karena itu hormon itu perlu dijaga. Atau bahkan contoh lain yang mungkin lebih relate pada kalian, kalau kita sekarang mahasiswa itu kan seringkali tidurnya nggak teratur. Kita tidurnya mungkin hari ini, nanti malam, karena besok kita libur, nanti malam mungkin ada di antara kita yang tidurnya mungkin setelah maghrib atau bahkan setelah isya, habis sholat jamaah ke masjid, pulang langsung tidur. Mentang-mentang besok besok tidak sekolah, tidak ngampus, tidak ada tugas, sehingga bisa tidur. Boleh, tidak ada yang melarang. Kemudian lusa pun juga sama. Lusa karena juga lusanya masih libur, habis isya langsung tidur. Itu juga boleh, tidak ada yang melarang. Tapi coba teman-teman lihat,
Nanti seandainya setelah 4 hari ini teman-teman sekalian terbiasa tidur habis isak langsung, maka nanti ketika kuliah sudah masuk, teman-teman akan merasakan ngantuk yang luar biasa ketika isak. Karena teman-teman sudah melatih diri kalian untuk ngantuk setelah isak. Ya, sehingga teman-teman ketika ingin bergadang itu ribet, beratnya luar biasa. Karena teman-teman sudah melatih hormon kalian untuk aktif di jam isak. Hormon-hormon yang berkaitan dengan tidur, sehingga ketika isak kalian baru akan merasakan efek daripada hormon-hormon itu. Sehingga ngantuk kalian akan datangnya ketika isak. Maka oleh karena itu, kalau saran saya adalah meskipun teman-teman sekalian itu libur, tapi alangkah lebih enak kalau teman-teman itu tidurnya tetap di jam normal. Karena menjaga pola hidup itu jauh lebih penting daripada teman-teman itu menggunakan sistem balas dendam. Mentang-mentang libur, sehingga teman-teman itu ya udah mumpung liburan tidur aja. Ya, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, sesekali nggak apa-apa. Tapi daripada nanti teman-teman ketika masuk kuliah harus mengulangi lagi, melatih dari awal lagi, itu akan sulit lagi. Jadi melatih dari awal itu akan selalu sulit daripada kalau teman-teman bisa menjaga ritme. Atau lebih gampang lagi, ini yang selalu saya katakan, contoh yang mungkin contoh yang sebenarnya kalau gila nih, tapi ini contoh yang paling masuk akal. Contoh kalau teman-teman sekarang ini libur, ya, maka saya yakin beberapa di antara kalian itu habis sholat subuh itu tidur. Kalau biasanya habis sholat subuh tidak tidur karena sudah mau masuk kuliah, maka kalau libur biasanya mungkin ada di antara kalian yang tidur. Sehingga kemudian akibatnya adalah kalian nanti akan bangun jam 8 pagi. Ya. Jam 8 pagi bangun, maka biasanya sakit perut kalian itu ya jam 8 pagi itu. Ya. Kemudian hari Sabtu tadi pagi jam 8 pagi bangun, kemudian baru nun sewu ke toilet, BAB jam 8 pagi. Kemudian besok sama, jam 8 pagi baru bangun, kemudian ke toilet, BAB jam 8 pagi. Terus sampai Selasa, libur 4 hari, BAB jam 8 pagi. Maka nanti hari Rabu, ketika kuliah pertama, bisa jadi ketika dalam kelas jam 8 pagi, kalian sakit perut ingin BAB. Karena selama 4 hari liburan tadi, kalian mengkondisikan ritme hidup kalian agar BAB itu datangnya jam 8 pagi. Rasa sakit perut untuk BAB itu datangnya jam 8 pagi. Ya, jadi itulah salah satu contoh bagaimana ritme hidup kita itu perlu diatur. Sehingga kalau normalnya kita itu kan berharapnya adalah BAB itu ya setiap pagi sebelum masuk kuliah. Jadi di kampus kita nggak akan ribet kepikiran pingin BAB karena ribet. Ya mungkin banyak di antara kita juga nggak nyaman kalau kita BAB di toilet kampus. Ya mungkin bayangkan toilet umum ya, jadi nggak nyaman. Sehingga oke lah, semoga BAB itu ya cuma pas di kos aja, jadi lebih nyaman. Maka normalnya kita setiap hari itu melatih agar BAB itu ya pas pagi hari. Tapi seringkali ritme yang sudah kita latih selama sekian waktu itu hancur gara-gara liburan. Apalagi liburannya itu yang panjang. Contoh liburan Lebaran, yang contoh liburannya gara-gara sampai seminggu, 2 minggu, yang membuat pola hidup kita menjadi sangat amburadul gara-gara liburan tadi. Nanti teman-teman akan berhadapan dengan liburan semester yang panjang sekali. Maka kalau teman-teman nggak bisa menjaga pola hidupnya, maka kalian akan kerepotan sendiri untuk mengembalikan pola hidup ketika masuk kuliah pertama kali. Oleh karena itu, saran saya adalah meskipun sekarang itu libur, teman-teman tetap berusaha untuk menjaga pola hidup. Karena itu penting bagi kesehatan juga. Contoh kalau tiap hari tidurnya jam 11 malam, ya udah. Sekarang pun kalau bisa tidur jam 11 malam. Boleh kok, misalkan teman-teman sekarang kalau liburan, ya oke, kalau sekarang nonton film nggak apa-apa. Ya, contoh nonton Netflix. Kalau hari kuliah tidak boleh nonton Netflix misalkan. Tapi kalau liburan sekarang, sekedar untuk tidur jam 11 malam, maka jeda waktunya itu digunakan untuk nonton film. Itu boleh. Karena target kita adalah untuk tidur jam 11 malam. Sehingga nanti sampai kapanpun tidur jam 11 malam. Maka nanti dengan teman-teman seperti itu, tidur jam 11 malam, bangun jam 2 pagi, tapi kalau rutin setiap hari seperti itu, maka tubuh kita itu nggak akan merasa capek. Ya, dan itu sudah saya terapkan sejak lama
terutama ketika saya di luar negeri. Jadi kalau di luar negeri itu pola hidupnya itu dibuat sangat teratur, sehingga tidur jam 11 malam, bangun jam 1 setiap hari pun itu ya nggak masalah. Jadi itulah pentingnya menjaga pola hidup. Tubuh kita akan tidak capek kalau kita hidup teratur. Tapi kalau tidak teratur itu yang membuat kita menjadi kerasa capek. Ya. Contoh kalau sekarang liburan, teman-teman sekarang isi dengan tidur tok. Ya, kemudian nanti hari Rabu ketika masuk pertama, maka pasti teman-teman akan merasa berat sekali untuk kuliah karena ya tadi. Karena pola hidup kita ubah-ubah sedemikian rupa sehingga tubuh kita dipaksa untuk adaptasi lagi. Ya, dan itulah yang membuat banyak anak muda sekarang mengalami penyakit yang aneh-aneh ya karena tadi, terutama pola hidup yang tidak teratur. Dan ya seringkali kalau nggak teratur itu juga nanti akhirnya tergantung pada kopi ya. Pada kopi, sehingga kita tahu bahwa kopi itu kan juga salah satu pemicu asam lambung ya, sehingga pola hidup sudah nggak teratur ditambah kopi yang bersot-sot, sehingga akibatnya adalah ya tadi, pola hidup nggak teratur, kopi yang nggak teratur bahkan berlebihan, kemudian minuman-minuman yang berpemanis, ditambah overthinkingnya berlebihan, ya udah guys, tinggal ditunggu aja. Semoga kita semuanya nggak sampai seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan itu semua berkaitan dengan hormon yang merupakan topik bahasan kita pada siang hari ini. Ya, kemudian kita lihat ini adalah contoh ya, kita punya banyak organ atau bahasanya kelenjar ya, organ penghasil hormon. Salah satunya adalah kelenjar pituitari. Ini yang kita lihat ya, kelenjar pituitari bentuknya seperti ini. Nama lainnya adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar ini letaknya itu ada di otak bawah. Jadi yang tadi saya tunjukkan ke kalian, kalau misalkan teman-teman lihat di antara dua mata itu, kalau kita lihat bagian tengah-tengahnya, kemudian kita tusuk ke belakang gitu ya. Nah itu nanti letaknya ada di daerah situ. Jadi otak tengah bagian paling bawah. Ya, kita tahu kan kalau otak yang belakang itu kan ya kalau yang belakang itu kan sampai bawah ya, sampai hampir leher. Tapi kalau otak yang tengah itu kan sampai sekitaran kuping ya. Nanti mungkin ada gambarnya. Intinya ada kelenjar namanya kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis, dan ini merupakan salah satu organ penghasil hormon ya. Sehingga kita sebut juga sebagai kelenjar endokrin, namanya kelenjar pituitari atau hipofisis. Nah, kelenjar ini merupakan organ. Tadi saya sebutkan organ. Organ itu berarti dia tersusun atas banyak jaringan, atas banyak sel. Nah, kelenjar hipofisis ini mensekresikan berbagai jenis senyawa kimia. Ya, jadi dia punya sel-sel. Yang sel-selnya itu mampu memproduksi dan juga mensekresikan. Memproduksi itu menghasilkan, setelah menghasilkan, mensekresikan. Mensekresikan itu berarti melepaskan apa yang baru dia buat ke pembuluh darah. Ya. Karena kalau mensekresikan itu berarti dia keluarkan ke pembuluh darah karena masih diperlukan oleh sel-sel lain, yaitu sel targetnya. Itu sekresi. Beda dengan ekskresi. Pokoknya kalau sekresi itu berarti produk sekresinya itu masih dibutuhkan oleh bagian tubuh yang lain. Ya. Mohon maaf, saya tak minum dulu. Sambil menunggu silakan kalau ada yang bertanya. Intinya apa? Intinya kalau seandainya sel-sel pada kelenjar ini ingin berkomunikasi dengan sel-sel yang tempatnya jauh, maka sel-sel di sini akan menghasilkan, akan memproduksi hormon. Hormon itu nanti ada dua jenis. Kalau dilihat dari bahan dasarnya, ada yang bahan dasarnya protein, ada yang bahan dasarnya adalah kolesterol. Ya. Nanti kita jelaskan. Intinya ketika sel-sel yang ada di sini ingin berkomunikasi dengan sel-sel yang lain, maka dia akan produksi hormon atau senyawa kimia dulu. Ya. Kemudian senyawa kimia tersebut berfungsi sebagai pesan. Ya, jadi senyawa kimia dimaksud adalah hormon. Hormon ini berfungsi sebagai pesan. Contoh sekarang. Contoh ini kelenjar pituitari yang letaknya ada di otak kita, otak bawah. Ya, otak bawah. Otak bawah. Sel-sel di sini ingin berkomunikasi atau ingin memerintahkan atau ingin mengabari sel-sel yang letaknya ada di leher. Ya. Jadi kalau teman-teman ingat, ini adalah namanya kelenjar tiroid.
Kelenjar tiroid itu kalau teman-teman sekarang meraba leher kalian, itu ada kolomenjing, ada jakun. Maka agak ke bawah sedikit itu ada apa? Trakea, ya tenggorokan sama kerongkongan, tenggorokan, trakeanya ya. Nah, di depannya itu ada ini. Jadi ada kelenjar yang bentuknya itu mirip berbentuk botai, bukan boti ya. Kemarin saya ngajar kelas apa? Kelas B. Itu ketika saya ngomong botai, itu semua ketawa ya. Karena mereka nangkepnya boti, tapi bukan boti, tapi botai. BOWTIE, yaitu dasi kupu-kupu, bow tie. Nah, jadi bentuknya memang mirip sama bow tie. Jadi seperti itu kupu-kupu. Jadi di depannya trakea kita, di bawahnya jakun, di depannya trakea kita itu ada kelenjar tiroid. Ya. Jadi ketika selnya dari kelenjar hipofisis ingin berbicara, ingin berkomunikasi dengan sel-sel yang ada di kelenjar tiroid, maka sel-sel di kelenjar hipofisis akan melepaskan hormon, kemudian dikirimkan lewat aliran darah, kemudian nanti akan ditangkap oleh sel-sel yang ada di dalam kelenjar tiroid ini. Ya. Kemudian nanti itu akan direspon, karena sel itu kan pesan. Karena pesan berarti perlu respon. Ya. Maka responnya biasanya juga bisa jadi kelenjar tiroid ini akan merespon dengan cara menghasilkan hormon lain. Hormon lain itu nanti akan dilepaskan oleh kelenjar tiroid ke pembuluh darah untuk dikirimkan ke tempat lain. Nah, nanti sel di tempat itu akan merespon juga. Nah, sehingga responnya itu nanti akan berrantai. Dan itulah bagaimana tubuh kita itu dikoordinasikan dengan sangat luar biasa. Selain mampu berkomunikasi dengan kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis juga mampu berkomunikasi dengan kelenjar mamai. Ya. Jadi luar biasa. Kelenjar hipofisis ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan banyak sekali sel di tubuh kita. Kemudian juga mampu berkomunikasi dengan testis dan ovarium. Kemudian juga mampu berkomunikasi dengan kelenjar adrenal yang tadi kita bahas. Kelenjar adrenalnya itu yang bentuknya topi. Jadi ginjal kanan itu ada topinya kelenjar adrenal. Ya, ginjal kiri pun juga sama. Ya, topinya ini kelenjar adrenal. Kemudian juga bisa berkomunikasi dengan otot dan tulang, dan juga tentunya kelenjar atau jaringan adiposa, jaringan lemak. Ya. Jadi kelenjar pituitari itu mampu berkomunikasi dengan banyak sekali organ-organ di tubuh kita. Ya. Oleh karena itu, dulu kelenjar pituitari ini atau kelenjar hipofisis ini atau pituitary gland ini dikenal atau diberi gelar Master of Gland. Ya, master itu ya master, gland itu kelenjar. Jadi seolah-olah seperti kelenjar master atau kelenjar guru atau kelenjar yang paling penting. Karena memang kemampuan dia untuk berkomunikasi dengan banyak sekali organ yang lain. Berarti logikanya adalah kemampuan dia berkomunikasi dengan banyak organ ini membuat dia merupakan organ yang sangat penting karena dia mampu memerintahkan sel-sel di sini untuk memahami apa itu. Sehingga kalau dia ingin perintahkan A, maka dia kirim pesan oke A. Kalau dia ingin B, dia akan bikin pesan B, jadi pesan B. Terus seterusnya. Makanya kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis ini dikenal juga dengan istilah Master of Gland. Namun belakangan istilah ini direvisi. Direvisinya bukan dicabut, tidak. Tapi ternyata diketahui ada organ lain atau ada bagian otak yang lain yang ternyata dia itu berfungsi mengatur aktivitas ini. Ya. Ada organ otak yang lain yang berfungsi mengatur aktivitas kelenjar pituitari. Bayangkan, sekarang kalau ada organ lain atau ada bagian tubuh lain yang dia mampu meregulasi atau mampu mengontrol aktivitas Master of Gland. Berarti gelarnya apa? Ya, maka gelarnya adalah Master of Gland. Ya. Jadi ada akhirnya ditemukan bagian otak namanya hipotalamus. Hipotalamus, insya Allah teman-teman sering dengar sudah. Jadi hipotalamus itu letaknya ada di atasnya hipofisis.
Ya. Jadi bayangkan kalau di otak itu di atasnya sini ada hipofisis, hipotalamus. Atasnya lagi ada namanya talamus. Jadi urutannya kalau dari atas itu adalah talamus, hipotalamus, hipofisis. Urutannya seperti itu. Nah, hipotalamus ini ternyata diketahui dia mampu mengatur atau mengontrol aktivitas kelenjar pituitari. Karena itu, hipotalamus diberi gelar Master of Gland. Karena ternyata dia lah yang mampu mengatur aktivitas Master of Gland, aka atau kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Ya. Jadi inilah bagaimana kelenjar-kelenjar atau organ-organ endokrin atau organ-organ penghasil hormon itu bisa berkomunikasi. Nah, kemudian bagaimana detailnya? Kita lihat di sini. Ya, di sini sekarang ada keterangan hormonnya. Contoh ya. Sekarang contoh kalau ketika kelenjar pituitari. Kalau kelenjar pituitari ini ingin berkomunikasi dengan kelenjar tiroid, maka sel-sel yang ada di kelenjar pituitari ini akan menghasilkan hormon namanya hormon TSH, thyroid stimulating hormone. Yang ketika hormon ini dihasilkan oleh kelenjar pituitari, dikirimkan lewat aliran darah menuju kelenjar tiroid, dan nanti kelenjar tiroid ini akan mampu mengenali hormon ini, ya, thyroid stimulating hormone, dan nanti akan direspon oleh kelenjar tiroid dengan menghasilkan hormon yang lain. Ya. Kemudian contoh yang lain, ini contoh yang gampang. Contoh sel-sel yang ada di kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari ini akan menghasilkan hormon namanya prolaktin. Saya yakin teman-teman sudah tahu dari namanya. Maka hormon ini nanti akan dikirimkan lewat aliran darah menuju sel-sel yang ada di kelenjar mammae, ya, atau mammary gland. Dan dengan adanya hormon ini, maka sel-sel yang ada di kelenjar mammae akan merespon. Meresponnya dalam bentuk apa? Dengan menghasilkan air susu, ya, air susu ibu. Ya. Sehingga perintah untuk sel-sel di kelenjar mammae menghasilkan ASI itu sebenarnya berasal dari otak, yaitu dari kelenjar hipofisis. Ya. Oleh karena itu, tubuh kita itu sangat teratur. Garis hierarkinya, garis perintahnya itu sangat teratur dan sangat akurat. Kemudian, begitu pula ketika untuk mengatur aktivitas daripada testis maupun ovarium. Maka kelenjar pituitari itu mampu menghasilkan hormon, contoh namanya hormon FSH atau follicle stimulating hormone, atau juga hormon LH atau luteinizing hormone. Yang mana hormon-hormon ini penting sekali untuk menjaga kinerja daripada testis maupun ovarium, sehingga dipastikan dengan aktivitas daripada kedua hormon ini reproduksi manusia itu tetap terjaga. Ya, ingat, sebagai makhluk hidup, ya, maka sebenarnya salah satu tujuan utama kita kalau kita sebagai orang yang beragama, tentu beribadah itu tujuan utama kita. Tapi juga salah satu kegiatan utama atau tujuan utama kita adalah mempertahankan spesies. Semua spesies secara naluriah itu selalu juga ingin mempertahankan spesiesnya. Maka reproduksi merupakan salah satu hal yang sangat yang secara alami tidak bisa kita tolak. Oleh karena itu, dengan adanya hormon ini FSH dan LH, dipastikan salah satu capaian atau target terbesar makhluk hidup, yaitu reproduksi, bisa tercapai. Dan itu pun juga diaturnya, dikontrolnya, dikelolanya, diregulasinya itu juga dari kelenjar pituitari. Makanya dulu sebelum hipotalamus ditemukan, ya, kelenjar hipofisis sebagai master of gland, karena memang sedemikian kompleksnya, sedemikian pentingnya peranan dia untuk mengatur semua organ. Termasuk juga sel-sel di kelenjar pituitari ini mampu mengatur aktivitas daripada kelenjar adrenal. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara melepaskan hormon namanya ACTH. ACTH ini kalau saya tidak salah singkatan dari adrenocorticotropin hormon. Jadi itu nanti saya jelaskan. Kemudian juga ada dia juga mampu berkomunikasi dengan sel-sel yang ada di tulang, di otot, dan juga di jaringan pengikat. Ya, contohnya melalui hormon namanya growth hormone, hormon pertumbuhan.
kok ada orang tuh yang semakin bertambah usia, tinggi badannya semakin tinggi. Tapi nanti ketika usianya mencapai, contoh misalkan di saya sekarang usianya sudah 37 tahun, tinggi badan itu sudah nggak bisa bertambah. Yang bisa malah melebar, ya, semakin gemuk. Kenapa? Karena growth hormonnya itu sudah berubah fungsi. Kalau ketika usia pertumbuhan, seperti kalian, kalau saya tidak salah ingat, saya dulu ketika kuliah S1 itu masih terus bertumbuh. Saya itu mengalami pertumbuhan tumbuh, ya, yang paling signifikan itu ketika SMA sampai kuliah S1. Itu saya tingginya masih sangat maksimal, bisa nambahnya maksimal. Jadi kalau teman-teman masih ingin tinggi, itu sekarang masih bisa diusahakan. Bisa dengan lompat-lompat, dengan basket, dengan berenang dan sebagainya, itu masih bisa diusahakan, ya. Kalau saya ingat saya dulu, saya masih S1 itu masih banyak bisa nambah tinggi, ya. Tapi kalau di usia saya sekarang itu tidak bisa. Nah, itu merupakan akibat daripada adanya growth hormone, yaitu hormon yang memang mempengaruhi atau berperan penting dalam mengatur pertumbuhan tubuh seseorang, termasuk tinggi badan, ya. Ada juga beberapa orang yang tinggi badannya itu sampai berlebihan, ya, sampai mengalami tingginya itu sampai hampir 3 meter, ya. Ada yang seseorang seperti itu, ya. Tapi ini juga termasuk abnormal, karena tinggi badan seseorang itu ada rasionya. Dalam artian, tinggi badan itu ya nggak bisa terlalu berlebihan. Beberapa orang juga ada yang mengalami kekerdilan, ya, maka ini pasti namanya adalah kelainan. Dalam artian mungkin karena gara-gara kurang nutrisi, atau mungkin juga gara-gara hormonalnya tidak seimbang. Makanya menjaga keseimbangan hormon itu penting sekali. Karena kalau sampai terjadi ketidakseimbangan hormonal, cara untuk menyembuhkannya sangat sulit sekali. Ya, oleh karena itu, mari kita niatkan pinter-pinter, kita jaga pola hidup kita. Dengan insya Allah dengan menjaga pola hidup kita, teman-teman sekalian nanti juga akan mampu menjaga hormon kita, ya. Keseimbangan hormon itu penting, ya. Karena kalau nanti sudah usia seperti saya sekarang sudah usia 37 tahun, ternyata penyakit yang sederhana saja kayak penyakit demam, ya, ternyata 2 hari kemarin itu saya sakit demam biasa, ya. Tapi demamnya itu benar-benar membuat kayak orang udah kayak mau mati, jadi nggak bisa bangun sama sekali dan seterusnya. Dan baru selesai tadi pagi, dini hari tadi pagi saya bangun jam 1, badan udah basah semua, baju basah, semua basah. Terus saya ganti baju, terus kemudian tidur lagi, bangun lagi, basah lagi. Ternyata saya baru ngalami sekali seumur hidup, ya, tadi pagi, bahwa ternyata kalau keringat seperti tadi itu namanya breaking of fever, ya. Breaking of fever. Jadi itu merupakan tanda ketika seseorang itu mau keluar dari demam, ya. Aneh, ya, kalau dulu saya kalau demam itu kan, kalau mungkin teman-teman masih ngalami, kalau mau sakit demam itu mungkin akan tidur, mimpinya tuh mimpi ketemu barang yang besar-besar, ya. Mungkin mimpi itu tiba-tiba jatuh ke jurang, atau mimpi kejatuhan kotak-kotak besar, itu kalau mau demam. Ternyata kalau di usia saya sekarang itu nggak ngimpi seperti itu, ya udah tiba-tiba demam aja, nggak bisa bangun, kemudian pusing dan sebagainya. Baru mengalami hal yang aneh ketika mau sembuh, yaitu ketika mengalami kayak tadi, ya, kayak mandi keringat 2 kali hanya dalam waktu 1 jam 2 jam ketika dini hari, ya. Jadi seringkali kita sudah berusaha untuk menjaga keseimbangan pola hidup, keseimbangan dan sebagainya, tapi nanti kita akan ketemu dengan usia, ya. Ketika usia, ya, seringkali kita sudah tidak punya lagi kuasa terhadap diri kita, sehingga ya udah, penyakit yang ketika kalian muda itu merupakan hal yang biasa, sekarang menjadi hal yang paling saya takuti, ya. Mulai sekarang saya mulai takut dengan demam, karena ternyata demam itu semenyakitkan itu di usia saat ini, ya. Jadi moga-moga kita semuanya diberi kesehatan, amin amin ya robbal alamin. Monggo, sebelumnya apakah ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Monggo, Mbak. Untuk saya itu masih penasaran. Berarti untuk hormon GH antara perempuan sama laki-laki itu beda nggak, Pak? Soalnya biasanya kan yang tinggi itu cowok, yang cewek biasanya itu rata-ratanya pendek gitu. Iya, Mbak. Terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali, ya. Bagus, pertanyaan bagus karena saya tidak bisa menjawab. Pertama, saya bisa menjawab dari pengalaman saja. Memang benar, laki-laki perempuan itu cenderung yang tinggi itu laki-laki. Tapi saya tidak bisa menjawab apakah itu ada kaitannya dengan growth hormone, ya.
Karena gini Mbak, kalau yang saya lengkapnya gini, karena perempuan itu memang identik dengan cute. Bahasanya adalah kalau wanita itu cute atau imut. Karena memang ada kecenderungan bahwa semua sifat feminim itu akan ada pada perempuan. Karena perempuan itu kan feminim. Maka semua atribut yang cocok untuk kata feminim itu pasti ada pada perempuan, termasuk tadi imut. Jadi pada perempuan itu tidak harus tinggi untuk menarik. Sehingga perempuan itu cukup ya udah memang dengan tinggi yang seperti ini itu udah paling ideal bagi wanita. Meskipun tentu ada wanita yang tinggi. Contoh para model itu tinggi ya. Padahal secara garis besar tinggi wanita itu ya udah ya, seperti yang kalian ketahui tidak setinggi laki-laki ya. Karena memang tadi dalam perspektif saling melengkapi, kan laki-laki perempuan itu kan saling melengkapi. Maka sifat yang tidak ada pada laki-laki itu ada pada perempuan. Dan pada perempuan itu sudah cukup dengan kata-kata cute, imut. Dan bahkan imut ini akan lebih apa ya? Akan lebih terasa kalau biasanya non sewu perempuan itu kecil, dalam artian lebih pendek daripada laki-laki dan sebagainya ya. Jadi seperti saya pun, istri saya juga lebih pendek daripada saya ya. Jadi kalau saya memang wanita itu salah satu bentuk kesempurnaan feminimnya itu memang biasanya juga dengan ukuran tubuhnya yang relatif lebih pendek daripada laki-laki. Tapi apakah itu berkaitan dengan growth hormone, itu saya tidak bisa menjawab. Tapi mungkin saja, karena tubuh kita ini kan semuanya sudah ada dosisnya, sudah ada kadarnya masing-masing. Termasuk growth hormone tadi ada kadarnya masing-masing. Sehingga tadi kalau laki-laki itu memang normalnya itu akan tinggi. Ya seperti tadi saya bilang, dengan menggunakan contoh kasus saya, laki-laki itu seringkali sampai SMP sampai SMA awal-awal itu tinggi badannya tuh ya udah kelihatan kecil. Bahasanya dulu itu kuntet ya. Kuntet itu anak yang kalau bahasa dulu itu cepol. Jadi memang sampai usia SMA kelas 1, kelas 2 itu seringkali anak SMA itu laki-laki itu masih dianggap kuntet. Tapi ketika SMA kelas 3, kuliah semester 1 2 itu pertumbuhan tinggi badannya itu akan sangat signifikan. Sehingga kalau ditanya apakah benar Pak rasio atau kadar growth hormon laki-laki dan perempuan itu berbeda, saya sejujurnya kurang tahu kalau terkait hal itu. Ya nanti coba saya cari. Tapi yang jelas-jelas berbeda itu kadar ini, hormon-hormon yang berkaitan dengan ini, kelamin. Karena kalau kelamin jelas beda. Kalau laki-laki itu testosteronnya lebih banyak, estrogennya sedikit. Kalau pada perempuan estrogennya lebih banyak, testosteronnya lebih sedikit. Itu yang sudah pasti beda antara laki-laki dengan perempuan. Tapi di luar itu saya belum mendalami perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Intinya memang benar laki-laki dan perempuan itu perbedaannya banyak sekali. Secara biologi perbedaan laki-laki dengan perempuan itu banyak sekali. Tapi dalam konteks growth hormone ini saya belum mengetahui detailnya ya. Contoh saja, mungkin contoh ya yang saya tunjukkan tadi. Jari-jari lentik, jari-jari lentik. Jari-jari lentik itu meskipun non sewu contoh, laki-laki sebencong-bencongnya, ya banci sebanci-bancinya, nggak mungkin jarinya itu lentik. Meskipun ada laki-laki yang jarinya lentik. Dulu ketika saya masih mondok tahun 2005, saya mondok tahun 99 sampai 2004 ya. Waktu itu di Malang itu terkenal ada waria. Dia waria juara ya. Waktu itu saya kalau pulang sekolah itu bisa lewat stadion. Jadi kalau setiap sore itu mereka volley di sana. Itu memang ada juaranya tahun itu, juara waria tahun itu memang lentik ya. Tapi tetap selentik-lentiknya dia tuh laki-laki, tidak akan mengalahkan lentiknya wanita. Nah jadi memang dalam hal detail-detail memang wanita itu akan selalu di tubuhnya itu akan terpenuhi kaidah-kaidah cute tadi. Nah kalau laki-laki itu memang laki-laki yang baik itu tidak harus terpenuhi kaidah cute tadi. Makanya kalau ada laki-laki yang memenuhi kaidah cute itu berbahaya ya. Dalam konteks ilmu di pesantren ya, saya dulu di pesantren, yang pesantren saya itu sangat ketat ya, ketat sekali pesantren saya itu. Kalau ada laki-laki yang memenuhi kaidah cute ya, contoh laki-laki itu ganteng sekali,
kemudian laki-laki itu kulitnya putih, kemudian laki-laki itu sampai usia dewasa tidak memiliki kumis, pokoknya bulu-bulunya nggak muncul ya. Kumis, kemudian jenggot, tidak ada lehyah ini yang ada di pipi, kemudian di tangan-tangannya tidak muncul bulu-bulu ya, di kakinya juga tidak. Intinya sampai usia dewasa dia masih tetap polos gitu ya. Maka di pondok saya dulu itu ada istilah namanya amrot. Jadi laki-laki yang semacam ini itu disebut amrot. Maka diwanti-wanti sama pondok itu, diwanti-wanti laki-laki semacam ini itu tidak boleh kita ngobrol berduaan, karena bahasanya adalah peluang seseorang laki-laki normal untuk menjadi berubah belok gara-gara menyukai laki-laki yang tadi, yang terlalu cute tadi, itu memang berbahaya sekali. Karena memang tadi laki-laki itu seharusnya ya ya udah ya kasar, tangannya kasar, kemudian tangannya tuh berotot, pokoknya nggak cute. Kalau perempuan harus cute. Tapi kalau sudah ada yang menyalahi aturan tadi, itu perlu diperhatikan. Ya, kalau di tempat kami dulu ya dihindari. Jangan sampai berduaan saja dengan laki-laki yang seperti itu tadi. Bukannya apa, kita berjaga-jaga. Namanya setan itu ada di mana-mana. Ya, termasuk setan yang bisa membuat dua laki-laki yang tadinya sama-sama normal menjadi tiba-tiba belok, itu juga sangat terbuka lebar. Maka hal itu pun juga harus kita hati-hati. Di perempuan pun juga ada ya. Maka kembali ke pertanyaannya dengan terkait growth hormone tadi, apakah ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan? Jawabannya saya mohon maaf, saya belum bisa jawab. Tapi saya tadi menjawabnya dengan cara yang tidak langsung tadi. Ya, insya Allah tadi akan saya carikan jawabannya lagi. Ngapunten tadi saya belum bisa menjawab. Baik, Pak. Terima kasih. Monggo yang lain dulu. Langsung saja, langsung unmute saja. Baik, sebelumnya izin bertanya Bapak, perkenalkan saya Sofi Nur Rahmasari dengan digit NIM terakhir 053. Tadi disebutkan oleh Bapak Ihsan jikalau endokrin ataupun hormon itu dapat disalurkan melalui saluran pembuluh darah karena dia berbeda dengan eksokrin. Jikalau dalam saluran pembuluh darah itu ada seperti kelainan atau misalkan saluran pembuluh darahnya itu tersumbat ataupun ada gangguan, maka bagaimana sel-sel target itu dapat menerima hormon Bapak? Terima kasih. Terima kasih Mbak. Oke, betul. Pertama iya, jadi tentunya karena pembuluh darah merupakan saluran utama ya, karena kelenjar endokrin akan mendistribusikan hormonnya melalui pembuluh darah, maka pembuluh darah ini merupakan saluran utama untuk pendistribusian hormon. Bila mana terjadi gangguan, tentu saja akan berakibat pada terhambatnya distribusi daripada hormon itu. Tapi poinnya adalah seperti ini. Kan kalau di pembuluh darah itu kan memang banyak seringkali terjadi gangguan, contoh penyumbatan pembuluh darah. Tapi juga kita harus ingat bahwasanya hormon ini ukurannya relatif kecil. Hormon ini kan molekul kecil sekali. Ya, jadi tentunya penyumbatan yang bisa menghalangi distribusi hormon itu juga perlu penyumbatan yang mendekati sempurna, dalam artian benar-benar tersumbat. Kalau penyumbatannya hanya sebagian, maka kemungkinan besar hormon itu akan masih bisa disalurkan. Karena ingat poinnya, hormon ini adalah molekul atau senyawa kimia kecil, sehingga cukup bagi dia untuk bisa menerobos masuk melalui penyumbatan yang selama penyumbatan itu belum 100%. Kalau penyumbatan masih 50% dan sebagainya, kemungkinan besar hormon itu masih bisa didistribusikan. Poin yang kedua adalah hormon ini masih tetap bisa bekerja meskipun dia berada dalam dosis yang sangat kecil sekali. Sehingga hormon ini merupakan salah satu contoh senyawa kimia yang sangat poten. Dalam artian, dia akan tetap bisa berdampak signifikan meskipun kadarnya dia itu sangat minim, sangat kecil. Ya, karena hanya diperlukan dosis kecil saja bagi dia untuk bisa menjalankan fungsinya dia. Sehingga contoh seandainya adanya penyumbatan pada pembuluh darah, selama ingat penyumbatannya tadi tidak 100% penyumbat, ya, tentunya karena kalau sampai tersumbat 100%, maka tentunya si orang itu tadi akan sudah stroke mungkin ya, karena darah kalau sudah tersumbat itu sangat luar biasa berbahaya. Tapi kalau sekarang kita ngomong adalah penyumbatan sebagian, maka kemungkinan besar hormon itu masih akan tetap bisa disalurkan ya, karena tadi hormon itu ukurannya kecil sekali, ditambah untuk bisa bekerja secara tepat hormon itu bisa
dalam jumlah sedikit saja, atau dalam artian dengan dosis kecil saja hormon itu bisa tetap menjalankan fungsinya. Jadi itulah luar biasanya hormon. Jadi insya Allah gitu Mbak Sofi untuk pertanyaan daripada panjenengan. Baik, terima kasih Bapak. Yang lain? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indri Rizky Islami dengan NIM akhir 068. Di sini saya mau bertanya, mohon maaf ya Bapak kalau agak melenceng. Nah, kalau wanita itu biasanya kan mesti tiap bulan itu ada siklus menstruasi, yang dimana siklus menstruasi itu jelas pasti ada perubahan hormon pada wanita tersebut. Nah, pertanyaan saya itu kenapa sih Pak siklus hormon tersebut itu kok bisa bisa mempengaruhi suasana hati kayak mood swing atau gimana gitu Pak? Itu hubungannya karena ada kadar estrogennya yang meningkat atau bagaimana Bapak? Terima kasih. Terima kasih Mbak, bagus sekali pertanyaannya. Jadi dulu ketika saya di Jerman itu saya ada guyonan seperti ini. Karena saya dulu di Jerman itu bos saya adalah wanita ya. Jadi bos saya wanita. Kemudian kalau guyonan sama teman-teman adalah hati-hati kalau tiap bulan kita punya bos wanita pas periode datang bulan, maka jangan sekali-kali membuat masalah. Karena bukan periode datang bulan saja, kalau bos wanita itu kan dikenal mood swing, dan memang benar bos saya dulu itu mood swing sekali. Apalagi kalau pas musim datang bulan, apalagi pasti akan lebih mood swing lagi, sehingga pasti akan banyak diantara kita karyawan itu akan dipanggil, Iksan ke sini, kemudian kita dibawa ke gudang, kemudian di sana itu kita akan dimarahinya lama sekali, 2 jam 3 jam ya, intinya ya kita tahu bahwa mood swing itu memang datangnya. Kalau kita jelaskan dari segi penjelasan ilmiah, jadi gini, pertama terkait menstruasi dulu. Menstruasi ini kan sebenarnya adalah teman-teman wanita itu kan sejak lahir itu sudah dapat saku ya. Jadi teman-teman itu sudah dapat bekal sejak lahir sejumlah sel telur dengan jumlah tertentu. Jadi kalian para wanita lahir itu sudah membawa cikal bakal sel telurnya dengan jumlah yang fix, sudah ada jumlahnya. Kalau kita laki-laki itu belum. Laki-laki itu akan diproduksi ya. Tapi kalau wanita lahir itu sudah membawa cikal bakal sel telurnya ya. Oke. Kemudian setelah dewasa, ketika menuju dewasa itu banyak cikal bakal sel telurnya nanti akan rusak, akan banyak yang rusak, tapi akan ada banyak juga yang masih bertahan sampai nanti ketika kalian usia balik, usia dewasa, nanti akan dilepaskan satu persatu di setiap bulannya. Setiap kali mau dilepaskan itu terjadi perombakan hormonal yang luar biasa. Mengapa? Bayangkan, setiap bulan itu ketika sel telur kalian mau dilepaskan, maka rahim itu akan persiapan besar-besaran, seperti orang mau gawe, seperti orang mau nikah. Kenapa? Karena di rahim itu akan dibuat persiapan yang sangat besar untuk jaga-jaga seandainya sel telur yang akan dilepaskan itu nanti akan dibuahi ya. Sehingga di rahimnya para wanita itu nanti akan terjadi penebalan yang luar biasa. Dan penebalan dinding rahim itu tidak saja penebalan dengan ditambah lemak saja, tidak. Tapi penebalan rahim itu melibatkan ada penambahan otot ya, ada penambahan pembuluh darah, ada penambahan syaraf ya, ada penambahan macam-macam, ada banyak sekali yang ditambahkan di dinding rahim rekan-rekan sekalian, sehingga hanya untuk menyambut dilepaskannya sel telur ya ketika menstruasi itu, rahim itu sudah persiapan sedemikian hebohnya ya. Makanya itu sudah merupakan gawe yang luar biasa bagi tubuh seorang wanita, sehingga perhatian tubuh itu terfokus di sana ya. Kemudian nanti dan sakit ya. Sakitnya itu ketika apa? Ketika ternyata ketika sel telur sudah dilepaskan tidak ada pembuahan, maka semua effort yang sudah dilakukan oleh rahim dan seluruh tubuh itu akan di cancel, akan digagalkan, sehingga dinding rahim yang sudah ditebalkan
yang mana tadinya disiapkan untuk cantolannya janin menjadi tidak ada cantolannya, maka dinding rahim yang menebal tadi akan diluruhkan. Ya, akan diluruhkan. Jadi bayangkanlah diluruhkan. Maka tentunya sudah muncul rasa sakit. Tadi sebelum diluruhkan saja sudah mulai mood swing. Karena hormonal kalian sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Karena mempersiapkan kehamilan. Kemudian ketika dipastikan tidak ada kehamilan, ditambah sekarang rasa sakit. Tentunya yang sudah mood swing dari awal tadi akan ditambah sensitif. Sehingga siapapun yang mengganggu, kalau tadi bahasa saya di awal tadi ketika saya di Jerman, kalau kita bikin kesalahan sedikit saja, kalau di hari lain itu tidak masalah, tapi kalau di hari tertentu seperti ini, maka itu akan menjadi pemicu tambahan. Maka tentunya tadi sudah sensitif gara-gara mood swing, ditambah rasa sakit, ditambah ada orang yang usil atau berbuat masalah kecil, maka tentunya akan membuat respon si wanita tadi akan menjadi lebih luar biasa. Makanya kalau laki-laki yang mengerti, maka setiap kali teman-teman kita atau bahkan mungkin nanti istri-istri kita mendekati masa-masa datang bulan itu, ya udah sepinter-pinternya kita untuk jaga-jaga diri. Kalau guyon, ya guyonnya jangan sembarangan. Ya. Di sini ada laki-laki kan ya di kelas ini, kelas B. B ada laki-lakinya kelas B ini. Ini kelas C ya, kelas C ada satu Mas Rifki ya. Ya, kalau kelas C, ya Mas Rifki hati-hati Mas Rifki ya. Apalagi kalau nanti istrinya 4, itu harus hati-hati ya. Satu saja itu berat sekali. Ya, maka sepinter-pinternya orang, karena kalau gini, dulu kan sebelum agama datang, dulu itu kan kalau wanita yang haid itu kan diungsikan di hutan. Itu zaman dahulu. Beruntung agama datang kemudian menyelamatkan kita bahwa wanita haid itu adalah wanita yang normal, ya, wanita yang normal yang harus tetap dijaga. Hanya saja memang dengan sains sekarang semakin terbukti bahwa haid itu normal, ya. Haid itu normal, bukan penyakit, dan itu rutin setiap bulan kita dirasakan oleh para wanita dan rutin. Dan bahkan gini teman-teman, salah satu pendapat ya, ada seorang pakar dulu mengatakan bahwasanya gini, wanita itu akan awet muda kalau stok sel telur dalam dirinya itu terjaga. Ingat tadi kan wanita itu kan lahir membawa stok cikal bakal sel telur dalam jumlah yang sudah ada. Maka kalau wanita ini mampu menjaga supaya sel telur stoknya itu masih tetap awet, maka wanita itu akan awet muda. Maka mau nggak mau caranya adalah kan kalau tidak terjadi pembuahan, setiap bulan akan dilepaskan satu sel telur, minimal satu sel telur minimal dalam satu bulan. Maka berarti kalau normal setiap bulan akan ada satu sel telur minimal yang dilepaskan. Berarti setahun akan ada minimal 12 sel telur yang akan dilepaskan. Tapi kalau orang hamil itu kan berarti kan dalam waktu 9 bulan tidak akan ada sel telur yang dilepaskan. Maksudnya adalah orang yang hamil itu kan satu sel telur dilepaskan di awal, kemudian terjadi fertilisasi pembuahan, maka semenjak saat itu janin akan tumbuh di rahim. Ya, terus tumbuh, bulan kedua di rahim tumbuh terus, sehingga tidak ada sel telur kedua yang dilepaskan. Nah, sehingga stoknya menjadi awet, ya, menyimpan satu stok sel telur. Kemudian bulan ketiga juga sama, tidak ada sel telur yang dilepaskan karena tubuh fokus menghidupi janin. Bulan keempat juga sama, bulan kelima juga sama, sehingga kalau menurut beliau, saya lupa namanya, wanita hamil itu sebenarnya beliau menghemat 8 sel telurnya. Maka dengan begitu wanita hamil itu sebenarnya adalah awet muda, karena dengan adanya sel telur dari dalam ovariumnya dia, membuat menopausnya dia itu nanti akan semakin mundur. Itu yang diyakini oleh pakar itu. Makanya sebenarnya wanita yang memiliki banyak anak itu seharusnya secara biologis awet muda. Masalahnya adalah anak itu kan makhluk hidup. Anak itu juga ada yang usil. Anak itu juga ada yang sulit untuk diatur. Maka secara biologis memang tubuhnya memang muda, tapi seringkali secara psikis itu juga banyak yang tidak kuat sehingga membuat lebih stres. Ya, oleh karena itu teman-teman nanti juga harus pintar-pintar mengenali diri sendiri. Kalau misalkan teman-teman nanti contoh misalkan sudah menikah semuanya, kemudian alhamdulillah dapat rezeki anak pertama semua, maka coba diukur
seberapa kuat kalian baik sebagai istri ataupun sebagai ibu ataupun sebagai sebagai istri, sebagai ibu ataupun sebagai calon ibu anak yang kedua. Apakah kalian benar-benar siap untuk menjadi ibu dari dua anak? Karena itu penting ya. Jangan FOMO. Jangan karena orang-orang itu punya anak 2, 3, 4, 5, ya wis aku ikut-ikutan. Tidak, jangan seperti itu. Anak itu tanggung jawab terbesar kita. Anak itu tanggung jawab kita, sehingga pintar-pintarlah mengukur diri. Jangan mentang-mentang tadi saya ngomong katanya Pak Iksan punya anak banyak itu berarti awet muda. Benar, secara biologis memang awet muda, karena dengan memiliki banyak anak, seringkali hamil maksudnya, hal itu berarti menunda menopausnya. Karena tadi di bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 itu tidak ada sel telur yang terbuang. Tapi kalian juga harus ingat bahwasannya merawat bayi itu juga perlu sumber daya yang luar biasa, perlu pikiran, perlu tenaga, perlu biaya dan sebagainya. Sehingga memiliki anak tidak serta-merta FOMO, tidak serta-merta hanya gara-gara ingin awet muda secara biologis, tidak, tapi banyak sekali pertimbangannya. Jadi kalian harus tetap mempertimbangkan itu semuanya. Tapi intinya memiliki anak itu memang luar biasa ya, karena kita punya banyak hal yang bisa kita pelajari dari anak-anak kita. Terutama kita akan seringkali tertampar oleh kenyataan. Ternyata kita dulu ketika menjadi anak, kita seringkali merepotkan orang tua kita, dan tidak ada pelajaran yang paling berdampak kecuali kita menjadi orang tua, karena kita akan tahu bahwa ternyata orang tua kita itu dulu serepot ini ya. Itulah mungkin yang bisa saya jawab dengan Mbak. Jadi kenapa kok mood swing ya tadi, karena itu merupakan gawe yang luar biasa, lebih besar daripada mantu ya. Acara mantu kan kita lihat ada teror dan sebagainya, tapi percayalah bulanan kalian itu, bulanan para wanita itu seheboh itu, sehingga tidak heran kalau kalian menjadi se-mood swing itu. Yang tidak boleh adalah kalau mood swingnya itu diglorifikasi. Dalam artian, kalau misalkan, sebentar nih, saya cas dulu. Ya. Intinya yang tidak boleh adalah mengglorifikasi. Dalam artian gini, sebagai suami yang baik, sebagai teman laki-laki yang baik, maka kita juga harus tahu bahwasanya ketika teman kita mungkin sedang datang bulan, maka ya tadi, pinter-pinterlah menjaga perilaku di dekat teman kita atau di dekat istri kita. Karena dengan begitu minimal kita tidak menambah beban pikiran atau beban emosi pada teman kita atau pada istri kita. Tapi juga bagi istri atau bagi para wanita juga kadang-kadang juga harus harus memberitahu, jangan dipendem. Kalau memang ada teman yang mungkin menjengkelkan ketika itu ya, diomongkan. Maka kalau diomongkan di awal-awal, kalau teman yang baik pasti akan tahu. Maksudnya gini, contoh jangan berisik, ya pastikan akan oke, nggak berisik. Itu kalau teman yang baik. Dan insya Allah teman-teman kita termasuk teman-teman yang seperti itu. Jangan sampai gara-gara kalian sedang berada di fase seperti ini, kalian pendem, teman usil berisik di kelas, kalian diam aja, kalian diam pendem sampai akhirnya nanti meledak, kalian bentak-bentak dan sebagainya. Nah itu kan malah nggak baik bagi semuanya ya. Oleh karena itu intinya adalah komunikasi. Apapun itu kalau dikomunikasikan itu insya Allah baik. Apalagi kalau nanti kalian menikah, maka sebisa mungkin dikomunikasikan ya. Minimal kalian sampaikan, kalau pas aku mood swing, aku paling nggak suka ini. Contoh, kalau pas aku lagi datang bulan gini, aku paling nggak suka ada makanan yang berbahan dasar daging misalkan. Ya maka diberitahukan, karena hal itu penting, karena kita sebagai laki-laki itu nggak tahu ya, karena kita nggak pernah datang bulan ya. Sehingga sepintar apapun kita belajar tentang biologi datang bulan, kita nggak pernah praktek datang bulan. Jadi kita tetap perlu diajari sedetail apapun tentang itu. Nah kalau nanti kalian menikah kan, ingat ya menikah ya, jangan pacaran sudah kalian sama pacarnya sudah diceritakan banyak hal, nggak perlu, karena pacaran itu bukan apa-apa ya. Tapi kalau nikah nanti kalian harus cerita, kalau aku datang bulan itu aku gini sedetail mungkin, sehingga nanti suami itu bikin catatan bahwa kalau istriku datang bulan aku nggak boleh gini. Maka dengan begitu insya Allah kalian nanti akan jadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah ya. Insya Allah itu aja Mbak. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Baik, saya
saya lanjutkan dulu ya, karena waktunya sudah mau habis. Kita tinggal 8 menit untuk waktu yang sesi pertama. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mumpung masih ingat ya, mau izin karena waktu kita sesi pertama ini slide-nya banyak. Saya untuk materi ini saya punya YouTube ya, YouTube. Karena semester lalu saya ngajak mata kuliah endokrinologi. Jadi mata kuliah ini semester lalu saya mata kuliah full endokrinologi di tentang endokrinologi. Sebentar, ini sudah mulai lemot ini. Jadi di YouTube Havaro, ini YouTube organisasi saya. Jadi di sini nanti ada playlistnya playlist endokrinologi. Contoh. Jadi kalau seandainya materi hari ini kita nanti nggak selesai, teman-teman bisa mencari di sini ada playlist endokrinologi. Nah ini. Jadi silakan bisa lihat ini ada playlist endokrin. Maka insya Allah di situ nanti akan lengkap. Mungkin di sini. Nah ini. Di sini ada 17 video. Kalau teman-teman mungkin nanti misalkan contoh ingin pelajari endokrin lebih detail, maka teman-teman bisa melihat di sini. Contoh di sini ada video khusus tentang kelenjar pituitari, kemudian kelenjar tiroid, kemudian kelenjar adrenal, pankreas. Jadi sangat detail. Mengingat materi kita hari ini sangat luas sebenarnya topik bahasanya, mustahil bisa kita selesaikan di satu hari kita. Jadi silakan, nama channelnya Havaro ID. Baik, saya kembali ke slide saya. Saya cepat. Sekarang apakah layar saya kelihatan lagi? Slide saya? Kelihatan, Bapak. Baik, kalau gitu. Sekarang masih terlihat? Masih, Bapak. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi inilah adalah organ-organ itu kita. Jadi organ-organ inilah yang mengatur bagaimana sel-sel kita berkomunikasi. Kita lihat di sini. Bagian paling atas, ya, bukan paling atas. Kita awali dengan kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon melatonin, hormon yang penting untuk mengatur pola tidur kita. Makanya tadi saya sampaikan mengatur pola tidur itu penting karena itu berkaitan dengan hormon kita. Ya. Jadi di sini yang kalau menurut orang India, kelenjar ini merupakan indera keenam. Ya, tapi indera keenam yang saintifik, yang ilmiah, bukan yang berbasis metafisik ya. Kemudian ada dekatnya ada kelenjar pituitari yang tadi kita sebut sebagai master of gland, yang dia bisa berkomunikasi dengan kelenjar tiroid, bisa berkomunikasi dengan kelenjar mamae, bisa berkomunikasi dengan testis, ovarium, kemudian dengan otot, dengan tulang, kemudian dengan kelenjar adrenal dan sebagainya. Jadi inilah master of gland, itu letaknya di sini. Ya kalau kita lihat di sini, lihat, jadi di antara dua mata, ya, maka kurang lebih ada di tengah-tengah, kemudian kita arahkan ke belakang. Ya, jadi kita lihat agak ke tengah sini. Ya. Kemudian ada nanti kelenjar tiroid yang letaknya tadi di bawah jakun, kemudian di depan bawah jakun, depannya trakea kita. Itu kelenjar tiroid, bentuknya seperti dasi kupu-kupu. Kemudian di belakangnya kelenjar tiroid itu ada kelenjar paratiroid. Jadi kelenjar paratiroid itu ada di belakangnya kelenjar tiroid, ada dua di sebelah kanan, dua di sebelah kiri. Ya. Bentuknya seperti kacang polong gitu. Jadi ada kayak 4 kacang polong, 2 di kanan, 2 di kiri. Itu kelenjar paratiroid. Para itu kalau nggak salah di samping, tiroid itu berarti kelenjar tiroid. Berarti memang kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang letaknya ada di samping atau di dekatnya kelenjar tiroid. Kemudian kelenjar timus. Ini kelenjar yang penting sekali untuk mengatur atau untuk berkaitan dengan sistem imun tubuh kita. Kemudian kelenjar pankreas, ya, saya tadi sampaikan kelenjar pankreas ini bisa berfungsi sebagai kelenjar endokrin karena dia memiliki sel alfa pankreas yang menghasilkan hormon glukagon. Dia juga punya sel beta pankreas yang menghasilkan hormon insulin. Tapi pankreas juga mampu berfungsi sebagai kelenjar eksokrin. Karena tadi teman-teman ingat bagaimana cairan yang dihasilkan oleh pankreas ini mampu menetralisir makanan yang keluar dari lambung.
yang keluar dari lambung berarti dia kondisinya asam, padahal di usus itu harus dibasakan, harus diubah menjadi basa. Maka cairan yang dikeluarkan oleh pankreas inilah yang berfungsi untuk mengubah kondisi asam menjadi basa. Oleh karena itu, pankreas merupakan organ yang memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin maupun kelenjar eksokrin. Kemudian juga kita lihat ada kelenjar adrenal. Kita punya ginjal kanan, ginjal kiri, maka di bagian atasnya ada semacam kayak topi, itu adalah kelenjar adrenal. Ad itu juga sama, ad itu kalau nggak salah di dekat atau di atas, saya lupa. Pokoknya adrenal itu berarti kelenjar yang letaknya di dekat atau di atasnya ginjal ya. Karena renal itu kan ginjal, renal ginjal, ad itu di dekat atau di atas. Ya kalau para itu kalau nggak salah tadi para itu di samping. Ya. Kalau ad itu berarti di atau di dekat. Ya. Jadi kita punya ginjal kanan, ginjal kiri, kita punya kelenjar adrenal kanan juga adrenal kiri. Kemudian kita juga punya yang laki-laki punya kelenjar testis, yang perempuan punya ovari dan juga tentunya plasenta. Ya, inilah organ-organ yang berperan penting dalam sistem endokrin kita. Letaknya ada di bagian atas tubuh kita sampai bawah tubuh kita, sehingga tidak heran tubuh kita bisa berkomunikasi dengan tanpa ada kesalahpahaman. Selain organ-organ tadi, ada juga beberapa sel yang memiliki fungsi sebagai sel endokrin, yang berarti dia memiliki fungsi untuk menghasilkan hormon. Contoh beberapa sel, ya, sel di jantung, itu ada sel di jantung yang mampu menghasilkan hormon juga. Kemudian sel di ginjal, kemudian sel di lambung, dan juga sel di usus kecil. Itu memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai sel endokrin, yaitu sel yang mampu menghasilkan hormon. Tadi yang di YouTube tadi, Hamfaro ID, itu di folder playlist endokrinologi tadi, itu insya Allah juga ada sampai bahasan usus kecil itu nanti ada hormon apa saja, ya. Yang mana mustahil untuk kita sampaikan di pertemuan kita pada hari ini. Kemudian berikutnya, ini perbedaan antara kelenjar eksokrin yang tadi kita bahas di awal dengan di akhir. Kalau kelenjar eksokrin itu adalah seperti ini, teman-teman ya. Jadi ada kelenjar penghasil keringat. Nah, kelenjar eksokrin penghasil keringat. Kemudian dikeluarkan lewat saluran keringat. Kemudian dia dikeluarkan menuju luar tubuh. Itu kelenjar eksokrin. Tapi intinya adalah, poinnya adalah dia ada saluran khusus, saluran keringatnya. Kalau kelenjar endokrin, ya, ada sel-sel penghasil hormon. Kemudian dia nggak punya saluran khusus, maka dia pinjam saluran darah. Ya. Setelah itu kemudian nanti akan dikirimkan menuju sel targetnya. Ya. Sehingga poin pentingnya adalah bahwa kelenjar endokrin itu tidak memiliki saluran khusus, sehingga dia pendistribusiannya mutlak memerlukan pembuluh darah. Sehingga yang disampaikan Mbak Sofi tadi, kalau memang ada gangguan pada pembuluh darah, ya, maka sedikit banyak tentu akan mempengaruhi distribusi hormon itu. Ya, tapi selama memang gangguan itu tidak sampai 100%, tentunya hormon itu akan masih bisa didistribusikan, karena hormon itu masih bisa berfungsi kendati pun kadarnya kecil. Ya. Jadi ini perbedaan antara kelenjar eksokrin dengan kelenjar endokrin. Sekarang ini contoh bagaimana sel kita saling berkomunikasi satu sama lain. Contoh ini hormon kortisol. Ya, bagaimana hormon kortisol atau hormon stres. Hormon yang muncul ketika seseorang itu stres. Ya. Bentar nih, saya tak minum. Contoh. Berawal dari, biasanya kan stres itu berawal dari pandangan mata. Contoh, teman-teman tidak sengaja tiba-tiba apa yang bikin sesuatu yang stres. Contoh misalkan saya ini piatu. Saya ditinggal ibu meninggal ketika saya di Jerman kemarin. Maka sekarang ini setiap kali saya melihat foto almarhumah, sedih, ya, stres seketika. Ya. Maka normalnya ketika misalkan contoh tiba-tiba melihat nggak sengaja, misalkan di FYP, karena saya memfollow adik saya, tiba-tiba adik saya memposting foto almarhumah, maka hal itu tiba-tiba membuat saya sedih. Maka ketika sedih, melihat foto itu, seketika otak saya kan merespon. Nah, otak meresponnya dalam bentuk apa? Meresponnya dengan cara apa? Yaitu di bagian kelenjar pituitari ini akan melepaskan hormon namanya hormon bagian otak namanya hipotalamus akan menghasilkan hormon namanya CRH, yaitu corticotropin releasing hormone. Jadi hipotalamus yang tadi kita berikan
master of gland, ya, akan menghasilkan hormon namanya adalah corticotropin releasing hormone. Ya. Hormon ini nanti akan dilepaskan tentunya lewat pembuluh darah. Dilepaskan kemana? Dikirimkan kemana? Dikirimkan ke kelenjar hipofisis yang letaknya di bawahnya tadi, atau nama lainnya adalah kelenjar pituitari. Jadi dari sini dikirimkan ke bawah. Jadi hipotalamus menghasilkan hormon namanya corticotropin releasing hormone, ditangkap oleh kelenjar pituitari, kemudian direspon oleh kelenjar pituitari dengan cara melepaskan hormon namanya hormon ACTH, adrenocorticotropic hormone. Ya. Jadi perasaan sedih saya tadi ditangkap oleh mata, kemudian diteruskan ke hipotalamus, hipotalamus menghasilkan hormon CRH, CRH dikirimkan ke pituitari, pituitari merespon dengan cara melepaskan hormon ACTH, ACTH dikirimkan lewat pembuluh darah menuju ke kelenjar adrenal. Ya. Kemudian kelenjar adrenal merespon dengan cara apa? Melepaskan hormon namanya hormon kortisol. Nah, hormon kortisol inilah nanti yang akan bagaimana caranya untuk mengatur supaya stres itu tidak terus-menerus terjadi. Ya. Jadi, makanya kadang-kadang kalau kita kayak misalkan contoh ya, di awal-awal saya dulu ketika Umi meninggal, maka ketika melihat foto beliau, yaudah, saya malah sebisa mungkin berusaha untuk tidak melihat foto beliau. Di awal-awal ketika masih belum kuat, ya udah malah nggak lihat foto beliau. Tapi ketika sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, maka sudah mulai lihat foto itu biasa. Ya jadi kalau kangen ya malah lihat foto. Tapi kalau dulu lihat aja udah nggak bisa. Malah kalau lihat foto beliau itu langsung nggak bisa, mau ngapa-ngapain 1 hari itu nggak enak, mau ngapa-ngapain nggak enak. Ya, jadi itulah bagaimana dari pandangan mata kita kemudian diteruskan ke hipotalamus terus pituitari diteruskan ke adrenal kita, kemudian bentuk respon keluar hormon ini nanti akan meregulasi bagaimana stres kita, apakah stresnya itu mau diperpanjang, apakah stresnya itu mau dipersingkat, ya itu terserah kita. Makanya termasuk kita juga teman-teman, kalau teman-teman mungkin ada yang kebiasaan sedih ketika nonton film, ya udah kalau memang nggak mau ngerusak mood ya jangan nonton film yang sedih ya. Karena kalau tahu bahwa kalian akan rusak moodnya dengan nonton film yang sedih, ya udah itu malah kebodohan kalau kalian paksakan nonton film yang sedih. Sama halnya dengan dengerin musik yang sedih. Ya, ingat kita itu tergantung apa yang kita dengarkan. Kalau kalian suka dengerin musik-musik yang galau-galau, maka percaya nggak percaya, kalian tuh seolah-olah seperti mensugesti diri kalian untuk menjadi oknum pada lagu itu. Kalau kalian suka dengan lagu-lagu yang di lagu itu tersakiti dan sebagainya, percaya nggak percaya nanti kalian akan mungkin akan ada fase menjadi tersakiti. Itu karena itu menjadi apa ya, seperti manifestasi bahwa oke, aku suka dengan lagu yang tersakiti. Kadang-kadang aku suka itu sampai ingin menjadi sosok yang seperti itu, sosok yang sangat-sangat menderita seperti itu. Ya bukan menderita, tapi sosok yang sangat-sangat diperhatikan. Kalau di musik-musik itu kan kadang-kadang lagu galau itu ada sosok yang tersakiti, kemudian karena dia sangat tersakiti sampai dia menginspirasi orang membuat lagu. Nah kadang-kadang tanpa kita sadari kita itu ada keinginan seperti itu. Kita ingin untuk menjadi orang yang aku kepingin menjadi orang yang bisa menginspirasi dibuat lagu seperti ini. Tanpa sadar itu berarti kita itu berdoa semoga kita punya kesempatan untuk menjadi korban seperti yang diceritakan lagu itu. Nah, oleh karena itu beberapa orang itu menganggap bahwa mendengarkan musik itu bisa sampai di level haram. Karena musiknya itu liriknya aneh-aneh, liriknya jahat, nakal, kotor dan sebagainya. Tapi termasuk saya dan beberapa guru saya yang meyakini bahwa musik itu boleh selama musik itu positif. Dalam artian kalau musik itu membuat kita ceria, membuat kita semangat, itu boleh. Tapi kalau musik membuat kita sedihnya berlebihan, itu bisa masuk ke makruh, bisa sampai ke level haram. Karena kalau sampai membuat kita malas ibadah dan sebagainya gara-gara musik, ya itu. Ya. Jadi itulah terkait hal ini teman-teman, karena tubuh kita itu semua berkomunikasi dan mereka nyalur. Kalau otak kita sedih, sedihnya itu nyampe ke semuanya. Tapi kalau otak kita bahagia, nyebar ke semuanya. Makanya kalau bisa mungkin mari kita isi atau kita cekoi mata kita, telinga kita, apapun panca indera kita dengan hal-hal yang baik, sehingga mereka menyampaikan pesan ke bagian tubuh lainnya juga yang baik-baik, tidak yang sedih-sedih. Yang sekarang masih menyimpan lirik-lirik lagu-lagu yang melo-melo, ya sesekali boleh lah, tapi jangan jadikan playlist harian.
apalagi sampai diposting di Instagram, diposting di Spotify. Ini Spotify playlist kita semuanya lagu-lagu melo. Gak apa-apa sesekali, tapi percayalah kalau kalian dengarkan itu setiap hari, kalian mensugesti diri kalian untuk menjadi korban sama dengan yang ada di lagu itu ya. Itu yang saya yakini. Silakan kalau kalian berbeda pendapat monggo, tapi kalau kalian sepaham dengan saya ya coba dipraktekkan. Jadi jangan terbiasa mendengarkan lagu-lagu yang melo, yang ceria-ceria saja ya. Itu akan membuat kalian juga akan lebih ceria dalam menghadapi hidup ini ya. Insya Allah itu aja untuk materi kita yang pertama. Karena materi kita akan ada 2, maka saya tawarkan kita lanjut atau kita tunda saja. Monggo. Karena kalau saya merasa kalau kita pasangkan 2 materi langsung itu juga akan kurang baik bagi kalian, karena saya juga sendiri juga sudah capek. Tentunya materi yang saya sampaikan nanti juga tidak akan maksimal. Kalau mau dilanjutkan ya monggo, kalau nggak dilanjutkan juga silakan, kita bisa carikan hari lain nanti untuk menggantinya. Karena kalau misalkan contoh pertemuan ke-13 kita jadikan hari Kamis mendatang, berarti presentasi kalian baru pekan depannya lagi, berarti 2 pekan lagi. Maka gitu saja ya, saya putuskan gitu aja supaya maksimal. Jadi materi hari ini kita akhiri di sini tentang sistem endokrin. Setelah ini saya bagikan PPT-nya, atau PPT-nya bisa kalian unduh di CD ya, sudah insya Allah sudah saya posting sejak jauh-jauh hari. Kemudian Kamis ini kita akan kuliah, semoga saya sehat. Kalau insya Allah kalau saya sehat, maka hari Kamis kita akan kuliah dengan materi tentang siklus sel dan juga kanker. Kemudian pekan berikutnya kalian presentasi tentang apa? Kalau nggak salah tentang proliferasi sel. Ya. Pas adzan, maka kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.